Seperti yang pernah di awal Ibu menjelaskan mengenai sejarah itu berbicara tentang adanya perkembangan kehidupan manusia, maka ya di dalam perkembangan tersebut mengandung unsur perubahan dan berkelanjutan. Dalam sebuah peristiwa sejarah atau dalam sejarah itu sendiri, tidak mungkin tidak ada perubahan. Dalam sejarah selalu akan ada perubahan, baik itu perubahan secara mikro atau kecil, dan ada juga perubahan yang sangat besar yang memberikan pengaruh terhadap kondisi-kondisi yang lainnya. Ya, dalam kehidupan manusia itu selalu diwarnai dengan perubahan dan berkelanjutan. Mari kita lihat contoh di dalam slide ini, ya, tentang adanya ledakan bom atom di Jepang tahun 1945. Ya, apa kira-kira yang menjadi perubahan dari terjadinya ledakan bom tersebut? Ya, minimal kita akan tahu bahwa sebuah bom akan menyebabkan kerusakan yang besar di daerah atau di tempat bom itu diledakkan. Kemudian minimal ada korban jiwa, ya. Lalu kemudian yang lainnya lagi adalah adanya kekalahan Jepang di dalam perang Asia Pasifik pada waktu itu. Ya, seperti kita tahu bahwa peledakan bom atom di Jepang tahun 1945 itu adalah bentuk penyerangan dari pihak sekutu terhadap Jepang, dan ini menandai kekalahan Jepang di dalam perang tersebut. Ya, ini menjadi sebuah bentuk perubahan. Jadi selain peristiwa perang, di dalam peristiwa-peristiwa yang lainnya juga pasti akan menunjukkan atau terlihat adanya perubahan. Ya, contoh saja misalnya kalian masuk ke SMA. Dengan kalian masuk ke SMA pasti akan ada perubahan dalam diri kalian. Apa? Misalnya, secara penampilan saja contohnya. Kalian tidak lagi menggunakan hal yang paling simpel, ya. Kalian tidak lagi menggunakan celana pendek. Atau warna rok kalian tidak lagi berwarna biru, tapi sudah menjadi abu-abu. Ya. Lalu kemudian cara belajar kalian juga sudah mulai berubah. Kalian bisa rasakan sendiri bagaimana cara belajar di SMP dan SMA mengalami perubahan. Ya. Lalu kemudian kalian dituntut untuk lebih mandiri. Tanpa kalian sadari, kalian dituntut untuk lebih mandiri. Ya, jelas ya. Jadi dalam setiap peristiwa sejarah itu selalu akan ada perubahan, baik itu perubahan yang kecil maupun perubahan yang besar yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya atau mempengaruhi banyak orang. Oke. Konsep lain yang berkaitan erat dengan perubahan itu adalah di dalam sejarah ada konsep berkelanjutan. Ya, konsep berkelanjutan ini berbicara mengenai adanya lanjutan, adanya peristiwa lain yang terjadi setelah terjadinya peristiwa ini. Kalau kita lihat dari ledakan bom atom di Jepang tahun 1945, apakah ada keberlanjutan atau kelanjutan dari itu? Ya, setelah ini kita bisa lihat ada hal lain yang terjadi, yaitu mengubah. Di situ kamu bisa lihat di slide tersebut. Yang pertama adalah mengubah situasi politik di wilayah jajahan Jepang. Waktu itu Indonesia adalah daerah jajahan Jepang. Ya, ketika adanya bom atom yang diledakkan di Jepang, maka secara otomatis Indonesia mulai bersiap diri, siap-siap. Artinya ada hal yang harus dilakukan, ada hal baru yang dilakukan, ada reaksi yang ditimbulkan oleh masyarakat Indonesia, dan ini menjadi sebuah bentuk keberlanjutan. Kelanjutannya apa nih setelah bom meledak? Indonesia mulai melakukan gerakan memerdekakan Indonesia. Dimulai dari beberapa wilayah-wilayah di Indonesia. Sampai akhirnya kemudian kita melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya. Yang rangkaiannya atau urutannya yang tadi seperti kita sudah bahas di konsep kronologis yang tadi. Di dalam konsep kronologis tadi dimulai dengan dibuat pembentukan BPUPKI, setelah itu kemudian dilakukan sidang-sidang BPUPKI, kemudian pemanggilan tokoh-tokoh Indonesia ke Vietnam Dalat, kemudian setelah itu adanya peristiwa Rengas Dengklok, ya, dan sebelumnya ada PPKI bahkan didirikan setelah BPUPKI, ya. Nah, itu adalah politik yang menjadi
yang terjadi di Indonesia dan menjadi sebuah bentuk keberlanjutan dari peledakan bom di Jepang. Sampai di situ saja keberlanjutannya? Ya tidak. Ini hanya sebagai contoh 2 poin saja di dalam slide, ya. Munculnya gerakan kemerdekaan di Indonesia, sampai akhirnya kemudian Indonesia merdeka, sampai akhirnya kemudian Indonesia melakukan beberapa sidang PPKI dan seterusnya sampai Indonesia merdeka dan membentuk pemerintahan mandiri di negara kita. Sampai di sini jelas ya. Jadi ingat bahwa peristiwa sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri atau tidak akan berdiri sendiri. Pasti kemudian akan memunculkan peristiwa sejarah selanjutnya. Sampai di sini bisa dipahami ya mengenai konsep perubahan dan berkelanjutan di dalam sejarah. Jadi nanti di dalam pembahasan sejarah mungkin Ibu akan lihat atau mungkin Ibu akan tanyakan apa kelanjutan dari sini. Selalu akan ada keterkaitan di dalamnya. Antara satu peristiwa dan peristiwa yang lain mungkin ada keterkaitan dan kamu harus bisa melihat, mengaitkan peristiwa ini berkaitan dengan apa, kelanjutannya ini kemana, ya. Itu kira-kira yang bisa disampaikan mengenai konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Kita akan memasuki konsep lain di dalam sejarah yang kita akan temukan dalam slide selanjutnya. Konsep selanjutnya yang akan dibahas adalah konsep kausalitas atau sebab akibat. Baik, di dalam sejarah itu tidak mungkin peristiwa berdiri sendiri, selalu akan ada latar belakang maupun sebab dari peristiwa itu terjadi, ya. Mungkin kalau di SMP tidak terlalu banyak dibahas tentang penyebab atau sebab akibatnya dari peristiwa sejarah yang kalian sering kali dengar, lebih kepada bicara tentang konsep waktu atau kemudian tokoh, nama tokoh. Tetapi di SMA ini kalian harus mulai memahami bahwa satu peristiwa itu selalu memiliki sebab akibat atau konsep kausalitas, ya. Di slide ini dijelaskan bahwa setiap peristiwa itu memiliki latar belakang yang menjadi pemicu terjadinya peristiwa. Seorang tokoh sejarah yaitu Soehartono menjelaskan di dalam teori sejarah mengatakan bahwa peristiwa itu selalu memiliki sebab, baik secara umum dan sebab khusus. Sebab khusus ini seringkali disebut sebagai trigger, ya. Nah, bagaimana cara membedakannya antara sebab khusus dan sebab umum, ya? Kalau sebab umum itu biasanya tidak satu atau lebih dari satu penyebabnya, atau disebut sebagai multikausalitas. Yes. Sementara itu kalau sebab khusus atau menjadi trigger ini adalah penyebab tertinggi, penyebab utama dari peristiwa itu terjadi. Ya, misalnya ini dalam kehidupan sehari-hari saja kita bisa berikan contoh ya. Misalnya terjadi sebuah peristiwa tabrakan di Jalan Pasir Kaliki misalnya. Si pengendara ngebut lalu kemudian terjadilah tabrakan motor dengan truk, ya. Tetapi mungkin semua orang akan melihat peristiwa ini penyebabnya adalah misalnya si pengendara motor berjalan ngebut. Nah, itu faktor umumnya atau penyebab umum. Lalu kemudian yang lainnya lagi ada secara umum truk berjalan tidak sesuai dengan aturan, misalnya dia harusnya di sebelah kiri tapi dia menyalip ke kanan sehingga terjadilah tabrakan. Jadi faktornya sudah ada 2 gitu ya. Tetapi kalau dilihat penyebab atau triggernya secara khusus, mungkin ada penyebab lain kenapa sampai si pengendara ini melakukan melajukan kendaraannya dengan sangat cepat. Ya, mungkin waktu itu ada kondisi di mana dia harus masuk sekolah karena sudah terlambat, ya, dan hari itu dia akan ada ujian yang sangat penting. Jadi itu yang menyebabkan dia melakukan kebutan,
atau mengendarai kendaraan secara ngebut gitu ya. Jadi bisa dikatakan bahwa penyebab khusus ini berbicara tentang hal yang lebih dalam dari sekedar penyebab umum yang terlihat secara kasat mata begitu ya. Makanya di slide yang kalian lihat dijelaskan di situ seleksi kausal atau menjadi penyebab tertinggi, penyebab utama atau prima causa dari sekian banyak sebab yang diungkapkan. Dari yang tadi Ibu sebutkan, ada kenapa bisa terjadi tabrakan, misalnya karena tadi motornya ngebut, truknya nyalip ya, atau pengendara kurang hati-hati dan lain sebagainya, atau truk itu dikemudikan oleh supir yang sedang ngantuk. Nah, itu hanya penyebab-penyebab umum, tetapi yang menjadi penyebab tertingginya adalah hal yang paling utama yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Jelas ya sampai sini ya.